Baik, kembali lagi di channel saya Abdigas Motor. Nah, kali ini saya ingin membahas tentang CNC ya. Oke, di sini saya gunakan untuk softwarenya adalah GRBL. Dimana GRBL ini cukup mudah digunakan, kemudian juga dia open source, kemudian juga dia banyak lebih mudah diatur untuk parameternya. Nah, di sini karena memang lagi sebelumnya saya menggunakan etching ya. Di sini etching itu udah pasti membuat dia korosi, makanya saya gunakan CNC. Tetapi dalam CNC ini saya banyak harus belajar ya. Di antaranya saya harus mempelajari ini, sebentar. Saya harus mempelajari aspir, kemudian banyak juga ya. Di sini yang saya gunakan adalah aspir 9514 9.514 ya. Nah, untuk mempelajari hal-hal seperti ini cukup mudah, tetapi cukup membutuhkan waktu yang sabar ya. Dan karena memang mesin CNC ini 90% itu hasil dari gambar. Jadi gambarnya seperti apa, kecepatannya, kemudian mata routernya dan lain-lain itu ditentukan sama file saat menggambar. Nah, di sini juga lebih enak karena selain tidak kena korosi ya atau kemakan karat dari efek etching, di sini bisa lebih ke custom kayak ini. Jadi di sini ini ada komplainan dari Batam ya. Di sini saya kasih rename sekalian, jadi Anton SJ itu sesuai nama pemiliknya. Kemudian di sini saya kasih nama Batam. Tapi automotive opting dan out, di mana out itu adalah automotive opting, itu tidak saya hilangkan. Kecuali pesanan-pesanan yang banyak mungkin ya, itu bisa saya rename dan saya lebih ke custom biar masing-masing saja. Nah, di sini cukup membantu saya dalam hal mengerjakan pekerjaan saya ya, sangat membantu meringankan pekerjaan saya. Sayangnya saya harus mempelajari banyak yang harus saya pelajarin dari software di antaranya itu tadi Aspir, kemudian Upcam. Tapi saya lebih suka menggunakan Aspir. Kalau untuk CorelDRAW memang saya sudah lama menggunakan CorelDRAW ya. Dan untuk beradaptasi ke file-file atau desain semacam Aspir itu cukup mudah untuk beradaptasinya karena sudah punya basic dari CorelDRAW. Dan saya selalu mempelajari dari apa yang saya butuhkan. Jadi untuk keseluruhan kayak misalnya Aspir itu isinya apa, ini buat fungsinya buat apa, itu saya tidak perlu pelajarin. Tetapi di saat saya membutuhkan bagian itu saya akan pelajarin. Oke, hasilnya seperti ini ya. Dan ini 90% dari gambar ya. Jadi gambar itu yang menentukan kecepatan, kemudian kedalaman, kemudian proses itu berada di gambar. Nah, kenapa saya tidak menyuruh orang? Karena memang saya tidak mau ketergantungan sama orang. Dimana itu salah satu prinsip saya ya, saya tidak mau ketergantungan sama orang karena nanti bisa dimainin atau saya ganggu waktunya juga. Ini cukup bagus ya yang buat Batam ini. Nah, untuk kedepannya saya akan gunakan ini, kemudian saya akan proses menggunakan masking. Dan di sini saya punya 3 warna yang saya pilih karena nanti buat ngasih rename juga. Jadi ada proses setelah masking itu, ada proses lagi buat memberi nama pada setiap modul tersebut. Karena memang kondisinya saat ini tuh sering hujan, di sini saya juga sudah buatkan lampu UV Abdigas Motor ya, dimana lampu UV ini untuk mengeringkan masking tersebut. Dan di sini harus saya bungkus gelap banget karena ini sangat mempengaruhi dari pencahayaannya nanti. Benar-benar dia harus digelapin ya, tidak boleh ada cahaya masuk, itu lebih bagus. Jadi benar-benar gelap, makanya keseluruhan ini saya bungkus hitam, kemudian dalam saya kasih aluminium foil supaya memantulnya lebih terang.
cukup sulit, bukan cukup sulit ya, tapi cukup memakan waktu karena saya harus membuat alat. Saya harus belajar mendesain, kemudian setelah bisa saya harus membuat alat seperti ini juga, karena di saat ini ngandelin cahaya matahari cukup sulit ya, kadang baru 5 menit langsung mendung lagi. Jadi saya buatkan lampu UV. Untuk membeli sendiri banyak sekali ya, di online itu lampu UV ini cukup murah, tetapi saya lebih suka custom karena kalau ada kerusakan atau tidak sesuai dengan keinginan saya bisa rubah. Tetapi kalau beli ya paling hanya terpakai casingnya saja. Nah, inilah review ya untuk pembuatan PCB menggunakan CNC. Itu anginnya kurang kencang, nanti akan saya buatkan menggunakan mini kompresor. Jadi dengan tidak adanya penggunaan etching, maka PCB jauh lebih aman ya, tidak teroksidasi dari etching tersebut. Dan hasilnya pun kayaknya lebih bagus menggunakan CNC ini sendiri. Baik, saya rasa udah cukup. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Untuk yang ingin bertanya tentang CNC atau ini bisa di Google sih, atau bisa di komen di bawah. Nah, nanti untuk proses maskingnya di sini pun saya belajar tentang pembuatan ini ya, sablon. Jadi di sini cukup memakan waktu juga, saya harus mondar-mandir, harus ada gagal juga, nggak cuman ada ya, banyak sekali gagal juga. Tapi demi kualitas saya akan usahakan. Dan di sini nanti untuk proses maskingnya menggunakan ini sablon ini. Jadi nanti di sablon menggunakan masking tadi, kemudian di sinar UV. Oke, saya rasa udah cukup. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Dan selalulah belajar dengan apa yang Anda butuhkan, karena ilmu itu wajib menurut agama ya, wajib dicari. Baik, terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Oke, setelah selesai, sekarang lanjut untuk pengeboran PCB ya, dimana proses ini pun ditentukan sama gambar. Nah, itu dia sedang mengebor. Jadi saya benar-benar terbantu dengan alat ini ya. Jadi untuk kedalaman, untuk titik pitnya pun itu ditentukan sama gambar saat kita membuat file. Dan di situ terlihat dengan jelas bahwa tepat sekali, tidak ada melesetnya ya. Jadi benar-benar di tengahnya. Dan di sini saya pun masih menggunakan mata router engraver, tetapi sama saja ya. Jadi tidak harus menggunakan mata bor. Nah, untuk bagian sini terlihat kurang ya, ini nanti kurang dalam karena PCB atau papan bawahnya ini belum tentu rapat banget, jadi harus diturunin sedikit. Pesan dari saya, jangan pernah menyerah untuk belajar, karena belajar itu hukumnya wajib ya. Dan berprinsiplah, jika orang lain bisa, kenapa kita tidak? Untuk yang suka menanyakan nomor telepon saya, coba Anda cari Abdigas Motor di Google, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Karena semuanya saya gunakan satu nama ya. Atau Anda bisa men-screenshot bagian ini.
ada nomor handphone saya. Baik, saya rasa sudah cukup karena proses pengeboran sudah selesai. Nanti tinggal tahap untuk proses pengcutting sebelah sini ya. Jadi di garis ini nanti akan di-cutting. Jadi setelah dibor nanti di-cutting supaya dia sesuai dengan kotak yang ada dan saya tidak perlu lagi menggerinda. Jadi dia akan ada proses selanjutnya yaitu mengcutting kotak ini. Dan di sini saya atur 3 kali, meskipun sebenarnya 1 kali kuat karena PCB itu cukup ringan ya. Oke, ini dia udah balik ke home. Akan saya matikan. Oke, kemudian sekarang kita akan masuk proses pemotongan PCB. Oke, untuk pemotongan PCB pun nanti dia tinggal mengkotak ya, karena kalau dipotong dulu nanti tengahnya akan ribet. Makanya prosesnya adalah pembuatan PCB, kemudian pengeboran, setelah itu pemotongan. Oke, dia lanjut untuk mesin pemotongan. Untuk melakukan pemotongan ya. Dan di sini saya buat 3 kali putar. Saya akan stop sedikit, akan saya turunkan sedikit matanya. Oke. Dan di sini sengaja saya buat 3 kali ya, karena biar bisa memberi review bahwa memang proses itu berada di gambar. Kunci utamanya ada di gambarnya ya. Baik kecepatan mesin bergerak, kemudian kecepatan spindle dan lain-lain kuncinya berada pada gambar. Nah, ini menunjukkan ya bahwa memang posisinya itu miring ya. Ini tidak termakan sama mata routernya. Dan itu mulai termakan lagi ya. Dia akan muter 3 kali dan akhirnya balik ke home. Kurang kencang. Oke, dia udah 2 kali dan tinggal sekali lagi. Jadi nanti tinggal potek aja karena memang saya tidak habiskan sampai ke base-nya ya. Sudah 3 kali dan dia akan kembali ke home. Oke, dia udah kembali ke home ya, dia udah tidak turun. Tetapi saya tidak mengatur saat berhenti itu, seharusnya dia mesin dimatikan dan itu berada di gambar juga.
Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe, dimana kedepannya saya tidak hanya akan membahas tentang proyektor, tapi akan banyak yang saya bahas dan akan saya buat. Jika ada yang request, mungkin saya bisa bantu, tapi jika saya mempunyai bahannya. Jika tidak, saya pun tentunya tidak tidak bisa, karena tidak ada bahan dan tidak adanya tidak adanya material buat itu ya, buat permintaan requestnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe supaya tidak ketinggalan dengan konten-konten saya.